Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mensimulasikan operasional amplifier dan kita akan membahas untuk rangkaian adder dan subtraktor. Nah, di mana rangkaian adder ini dan subtraktor ini bagian dari operasional amplifier. Nah, saya akan menjelaskan, akan mensimulasikan rangkaian adder terlebih dahulu di sini. Jadi, pada rangkaian adder ini dibutuhkan sebuah komponen voltage. Nah, pada rangkaian adder ini dibutuhkan rangkaian input itu harus atau tegangan inputnya itu sebanyak 2 buah gitu. Nah, untuk outputnya juga sebanyak yang ini buat VCC, buat nanti yang ini buat PE. Lalu dibutuhkan sebuah komponen yang berupa resistor, ditempatkan di sebelah sini sebanyak 3 buah ya. Kalau misalnya sebanyak 3 buah. Kalau misalnya yang ini itu sebagai R1, ini sebagai R2. Nah, yang R3 itu nantinya sebagai RF atau resistor yang terhubung ke output gitu. Nah, setelah itu kita tambahkan juga sebuah komponen yang bernama op-amp. Op-amp 2-nya ini. Sedikit disimpan di sebelah sini. Sebentar, ini ada setelah itu kita tinggal hubungkan komponen tersebut dengan wire. Ini yang RF itu terhubung ke R1. Lalu yang ini terhubung ke sini. Setelah itu ini terhubung ke resistor. Kalau R1 terhubung ke sini. Lalu yang R3 terhubung ke R1 juga. Nah, setelah itu untuk R3 itu terhubung ke Vout, terhubung ke tegangan outputnya, lalu nah, yang tadi ya R1 itu terhubung ke pin 1, pin negatif yang op-amp ini. Yang R2 juga terhubung ke pin negatif dari op-amp. Nah, ini R3 terhubung ke R1 dan yang op-amp yang positif yang ini itu terhubung ke VCC.
negatif yang ini terhubung ke VE. Nah, terhubung ke sini. Lalu ini kita hubungkan. Nah, setelah semuanya terhubung, nah kita tambahkan ke rangkaian tersebut sebuah ground. Ground. Bukan yang ini ya. Harusnya yang ini tapi tidak. Tempatkan di sebelah sini. Jadi nanti ada sebanyak 4 ground. Ini di sini. Lalu yang ini di sebelah sini. Lalu yang satu lagi di sini. Nih. Setelah itu hubungkan kembali dengan wire. Selesai. Nah, setelah selesai rangkaian ini dibuat, lalu tinggal dimasukkan untuk angka-angkanya dari setiap komponen. Nah, untuk Vout itu kita gunakan sinus, jadi kita ubah ke sinus. Nah, ini untuk offsetnya tuh 0. Untuk amplitudo 1 dan untuk frekuensi itu 1 kHz. Oke. Nah, untuk input yang kedua juga sama, kita ubah ke bentuk sinus, lalu masukkan angkanya sama ya. 0, 1 sama 1K. 1 kHz. Nah, sudah itu kita masukkan nilai untuk setiap resistor itu masukkan nilai 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Ya, ini juga sama 1 kilo ohm. Ini juga sama 1 kilo ohm. Nah, yang VCC itu kita masukkan 15 ohm, dan yang VE juga sama sebesar 15 volt. Nah, setelah itu kita namai ohm ini kita namai karena di sini tuh yang ini kan sebagai input ya, dua komponen ini untuk tegangannya. Nah, yang Vout-nya tuh di sebelah sini, sehingga kita harus menamai untuk Vout ini di sebelah sini. Kita klik yang ini, kita namai dengan Vout. Vout. Kita tempatkan di sebelah sini. Nah, setelah itu kita setelah itu rangkaian ini kita save terlebih dahulu. Sebentar, sebelum di save kita rapikan terlebih dahulu ya untuk ininya. Rapikan. Nah, setelah itu kita baru save di file yang sama dengan file
LM741, yaitu saya menempatkan file LM741 itu di sini ya, di data kuliah di elektronika dasar. Jadi yang ini juga, rangkaian ini juga nanti harus di save atau disimpan di file di folder yang sama gitu. Ini kita namai rangkaian header. Nah, lalu kita save. Nah, setelah itu kita baru mengubah nama sebentar. Baru kita menambahkan op ini, klik dengan klik op, lalu kita klik include, lalu nama file yang LM741 namanya apa? Saya menamakan yaitu lm741.mod. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ditempatkan di sebelah sini. Lalu kita namai op-m ini kita ubah nama op-m2 ini menjadi yang sesuai dengan itu ya. Sebentar, saya masuk ke satunya. Filenya itu di yang ini. Lalu kita buka. Kita klik edit web notepad. Nah, di file LM741 ini kita copy yang bagian yang ada tulisan sub CKT. Nah, kita copy-nya yang bagian LM741 garis miring NS. Nah, kita namai op-m ini dengan LM741 garis miring NS. Klik OK. Nah, setelah itu baru kita klik running. Misalkan di sini sebanyak waktunya itu 10 milisekund. So, klik OK. Nah, lalu kita cek untuk V output-nya tuh untuk V1. Kita cek. Nah, di sini puncaknya itu sebesar 1 volt dan lemahnya juga sebesar 1 volt. Nah, untuk tegangan input yang kedua yang ini kita cek. Nah, ini juga sama, amplitudenya sebesar 1 volt dan lembahnya sebesar 1 volt. Nah, kita setelah ngecek untuk inputnya, lalu kita cek juga untuk outputnya. Nah, output ini di sebelah, sebentar, ini dulu aja ya. Terus, nah, untuk yang V out-nya tuh, sebentar. Yang V out-nya tuh di sebelah sini. Nah, dapat kita lihat bahwa V output-nya tuh sebesar 2 ya. Sebesar 2. Sebesar 2 volt, dan untuk inputnya, input yang ke-1 itu sebesar ini 1, yang input yang kedua sebesar 1 juga. Nah, untuk outputnya itu sebesar 2. Jadi, dengan rangkaian adder ini, untuk nilai outputnya itu adalah penjumlahan dari
penjumlahan dari tegangan input 1 ditambah penjumlahan input 2. Jadi akan menghasilkan V output. Nah, untuk nilai minus itu dirumuskan V output itu adalah min V1 ditambah V2. Nah, itu tanda minus itu menandakan bahwa dia tuh berbeda fase. Jadi ketika tegangan input itu dilembah, nah untuk tegangan output itu dia akan di puncak. Jadi kebalikannya atau berbeda fase 180 derajat. Nah, dengan rangkaian Eder ini bisa menguatkan sinyal yang asalnya inputnya tuh input masing-masing itu sebesar 1 volt menjadi outputnya tuh menjadi 2 volt gitu. Nah, untuk itu saya cukup ya video ini tentang rangkaian Eder ini. Untuk video selanjutnya tentang rangkaian subtraktor itu nanti di video selanjutnya. Terima kasih.